Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak soleh dan solehanya Miss harap kita semua masih dalam keadaan sehat walafiat hari ini ya nak. Dan tetap semangat belajar dari rumah. Kembali lagi bersama Miss Fitri di video pembelajaran kita selanjutnya. Seperti biasa, sebelum kita mulai pembelajaran kita, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa amalan mutaqabbalan. Amin ya rabbal alamin. Oke, jangan lupa ya nak di like and subscribe channel Miss. Kita langsung saja masuk ke pembelajaran kita hari ini, yaitu tema 2, udara bersih bagi kesehatan. Subtema 1, cara tubuh mengolah udara bersih. Oke, sebelumnya kita sudah belajar tentang jenis-jenis usaha ekonomi masyarakat. Nah, ada bermacam-macam jenis usaha yang memanfaatkan sumber daya alam seperti pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, dan pertambangan. Ada pula jenis usaha lain yang memanfaatkan sumber daya alam, yaitu usaha pariwisata. Nah, kita akan membahas jenis usaha bidang jasa. Jenis usaha pariwisata merupakan usaha di bidang jasa. Bidang jasa berkaitan dengan pemberian layanan kepada konsumen. Nah, sektor jasa di Indonesia, terutama pariwisata, berkembang pesat. Pesatnya jasa pariwisata didukung oleh potensi panorama alam Indonesia yang elok. Sektor pariwisata di Indonesia juga menonjolkan aspek budaya. Contoh objek pariwisata alam adalah danau, pantai, bukit, pegunungan, gunung, suaka alam, serta flora dan fauna. Sedangkan contoh objek wisata budaya adalah kesenian daerah, upacara adat, keraton, dan candi. Nah, berkembangnya sektor pariwisata menumbuhkan usaha-usaha penunjang jasa pariwisata. Usaha-usaha di bidang jasa pariwisata antara lain sebagai berikut. Yang pertama, pengelola jasa penginapan misalnya hotel, motel, wisma, dan losmen. Yang kedua, usaha penjualan barang cenderamata atau souvenir. Yang ketiga, penyedia jasa pemandu wisata atau tour guide. Yang keempat, yaitu penyedia jasa pariwisata dan transportasi atau tour and travel. Nah, anak-anak Miss pasti pernah dong berpergian ke tempat wisata. Iya, kalau di Medan itu ada Danau Toba, ya kan nak? Di sana ada Brastagi, di sana pegunungan kan. Kalau Brastagi, sedangkan di Danau Toba itu adalah adalah danau. Oke, kita lanjut ya nak. Nah, coba sekarang anak-anak Miss perhatikan gambar yang ada di video. Nah, gambar ini adalah gambar paru-paru saat sedang melakukan kegiatan pernafasan. Ini dia ya nak, yang dua ini. Nah, jadi bisa anak-anak Miss perhatikan. Ini yang kanan dan kiri. Yang kanan dan kiri ini adalah paru-paru. Sedangkan anak-anak Miss bisa melihat yang di bawah, yang berwarna merah yang ini. Nah, ialah diafragma. Dialah namanya diafragma ya nak. Nah, jadi ketika paru-parunya itu membesar berarti oksigen sedang masuk atau kita sedang bernafas. Sedangkan kalau paru-parunya mengecil berarti udara sedang keluar, kita sedang menghembuskan nafas, tidak lagi menghirup nafas. Coba anak-anak Miss perhatikan gambar yang kecil yang ada di samping sini. Nah, perhatikan gambar yang pertama ini ya nak. Ini adalah proses pernafasan. Pertama, udara masuk melalui hidung. Nah, tulang rusuk bergerak keluar. Anak-anak Miss bisa perhatikan ini tulang rusuknya membesar. Diafragma menjadi datar. Nah, yang bagian bawah merah tadi itu menjadi datar dia. Sedangkan yang gambar kedua ini adalah saat udara keluar.
tulang rusuk bergerak masuk, tulang rusuknya ini bergerak masuk, jadi lebih kecil daripada saat kita bernafas, dan diafragmanya relaksasi, berarti diafragmanya dia mengerut kembali seperti piramida yang ini yang merah ya nak. Nah, jadi kamu dapat melihat perbedaan antara keduanya, bagaimana keadaan tubuh kamu ketika bernafas dan ketika sedang menghembuskan udara keluar dari paru-paru. Oke, kita lanjutkan ya nak. Nah, tadi kamu sudah melihat tentang kegiatan bernafas. Kamu dapat melihat paru-paru membesar dan mengecil, begitu pula dengan diafragmanya dan tulang rusuknya. Bagaimana ya Miss? Mengapa bisa seperti itu? Mengapa bisa membesar dan mengecil? Nah, bernafas adalah kegiatan menghirup oksigen dalam tubuh, ke dalam tubuh. Jadi, bernafas itu membutuhkan kekuatan otot. Sebelumnya kita sudah membahas tentang otot ya nak ya. Jadi, bernafas juga membutuhkan kekuatan otot. Nah, bernafas adalah kegiatan menghirup oksigen ke dalam tubuh dan membuang karbon dioksida dari dalam tubuh. Kita menghirup O2 dan mengeluarkan CO2. Ingat ya nak, kita menghirup O2 dan mengeluarkan CO2. Nah, kegiatan bernafas membutuhkan kekuatan otot. Otot pernapasan utama adalah diafragma. Diafragma terdapat di dalam tubuh di bagian bawah rongga dada. Diafragma berbentuk seperti kubah. Tadi sudah Miss jelaskan kan yang mana bagian diafragma? Nah, saat kita menghirup udara, diafragma akan berkontraksi menjadi lebih datar. Saat itu paru-paru membesar untuk dapat menampung udara yang kita hirup. Saat kita menghirup udara, otot-otot tulang rusuk mengangkat tulang rusuk kita sehingga paru-paru membesar. Sebaliknya, saat membuang nafas, otot diafragma akan relaksasi dan otot tulang rusuk mengendur. Paru-paru mengkerut lagi ke ukuran yang lebih kecil dan menghembuskan udara pengap berisi karbon dioksida. Selanjutnya, nah, sebelumnya nak, kamu pasti ingat kita sudah membahas tentang tangga nada diatonis mayor. Nah, hari ini kita membahas tentang tangga nada diatonis minor. Nah, tangga nada diatonis minor memiliki interval jarak 1,5, 1,5, 1,1. Nah, kalau anak-anak Miss masih ingat berapa interval jarak dari tangga nada diatonis mayor? Oke, good. Jaraknya 1,1,5, 1,1,1,5. Sedangkan kalau minor adalah 1,5, 1,1,5, 1,1. Nah, tangga nada diatonis minor ada bermacam-macam. Salah satu tangga nada diatonis minor harmonis. Tangga nada diatonis minor harmonis adalah tangga nada diatonis minor dengan nada ketujuh dinaikkan setengah. Perhatikan contoh urutan tangga nada di atas diatonis minor harmonis berikut. Jadi yang pertama itu ada tangga nada diatonis tangga nada diatonis minor harmonis. Nah, jadi berikut ini adalah contoh. Anak-anak Miss perhatikan gambar ini ya. Nah, ini adalah contoh tangga nada diatonis minor harmonis, yaitu jaraknya 1,5, 1,1, 1,5, 1,1. Nah, ciri-ciri tangga nada diatonis minor adalah sebagai berikut. Yang pertama, lagu bersifat sedih. Yang kedua, lagu kurang bersemangat. Yang ketiga, melodi lagu biasanya diawali dan diakhiri nada 6, namun tidak menutup kemungkinan diawali nada 3 dan diakhiri nada 6. Jadi kalau tangga nada diatonis minor harmonis ini berarti untuk lagu-lagu yang mellow. Kalau anak-anak Miss tahu lagu-lagu mellow, lagu-lagu sedih ya kan nak. Lanjut.
Nah, sebelumnya juga kita udah belajar tentang tanggung jawab ya karena banyak jenis-jenis tanggung jawab yang harus yang kita miliki. Jadi sekarang kita membahas tentang jenis-jenis tanggung jawab sebagai warga masyarakat. Jenis tanggung jawab sebagai warga masyarakat. Yang pertama ialah memelihara ketertiban dan keamanan hidup bermasyarakat. Ketertiban dan keamanan hidup bermasyarakat dapat diupayakan dengan membuat peraturan untuk dipatuhi bersama segenap warga masyarakat. Sebagai contohnya, membuat peraturan jam masyarakat dan jadwal kegiatan ronda malam. Nah, yang kedua, menjaga dan memelihara rasa persatuan dan kesatuan masyarakat. Cara menjaga dan memelihara rasa persatuan dan kesatuan masyarakat adalah dengan melakukan kerja bakti di lingkungan masyarakat. Jadi, Nak, pekerjaan yang bisa kita lakukan bersama-sama di lingkungan masyarakat itu dapat menjaga dan memelihara rasa persatuan dan kesatuan masyarakat. Contohnya nih seperti gotong royong, ya kan? Perwiritan, terus ada juga perkumpulan remaja masjid dan lain sebagainya. Oke, kita lanjutkan. Selanjutnya atau yang ketiga ialah yang ini adalah jenis-jenis tanggung jawab sebagai warga masyarakat. Yang ketiga yaitu meningkatkan rasa solidaritas sosial sebagai sesama anggota masyarakat. Nah, salah satu bentuk solidaritas sosial adalah kerjasama atau gotong royong. Gotong royong merupakan suatu bentuk tolong-menolong yang berlaku di daerah pedesaan Indonesia. Jadi, kalau anak-anak Miss bisa lihat di masyarakat kita yang sekarang ini sudah makin memudar budaya gotong royong. Tapi kalau di kampung kamu masih sering menemui mereka membangun rumah bersama ataupun membersihkan lingkungan bersama dan lain sebagainya. Jadi gotong royong ini bisa kamu jumpai kalau kita sedang berada di kelas, yaitu piket. Iya, piket kelas itu termasuk gotong royong. Selanjutnya, ataupun yang keempat yaitu menghapus bentuk-bentuk tindakan diskriminasi dalam kehidupan bermasyarakat. Untuk menghindari perpecahan, diskriminasi ini memiliki arti memperlakukan orang atau kelompok biasa atau minoritas secara berbeda berdasarkan karakteristik. Jadi, kamu tidak boleh membeda-bedakan orang karena mereka hanya minoritas ataupun lebih sedikit dibandingkan kaum kita. Misalnya kita umat muslim tidak boleh mendiskriminasi atau tidak boleh mengasingkan agama-agama yang lain yang lebih sedikit daripada kita. Begitu pula jika kita di Medan adalah suku mayoritasnya itu suku Melayu dan suku Batak, kita tidak boleh mendiskriminasi suku-suku kecil lain di Sumatera seperti misalnya orang Sunda ataupun orang Papua yang sedikit sukunya yang berada di Sumatera. Jadi kamu harus berlaku adil bagi setiap orang walaupun itu adalah kelompok yang kecil. Nah, Miss rasa cukup sekian penjelasan dari Miss tentang pembelajaran kita hari ini. Miss harap kamu tetap mengerjakan tugas dan semangat belajar dari rumah ya, Nak. Jangan biarkan tugas kamu menumpuk agar kamu tidak bosan mengerjakannya. Miss tunggu tugas kamu setiap hari di jam 10 malam. Nah, Miss akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you in the next video. Terima kasih.